Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Rumah Bunuh Diri. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Penelope Magdalene. Nah, nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja mulai ceritanya. Namaku adalah Adela dan ini adalah cerita masa kecilku ketika aku tinggal di sebuah rumah kosong yang dikenal dengan nama Rumah Bunuh Diri sebelum kerusuhan 1998. Ayahku adalah seorang pelukis potret dan juga karikatur yang sering mangkal di Blok M dan Kota Tua. Bunda adalah seorang ibu rumah tangga dengan kemampuan membuat kue yang enaknya tuh di luar nalar. Pekerjaan sampingan Bunda setiap hari adalah memasukkan kuenya ke engkong ari untuk dijual di warungnya. Aku mempunyai dua orang adik, yang pertama Yudit, pada saat itu berusia 6 tahun, dan Heru yang baru beberapa minggu genap berusia 1 tahun. Aku sendiri berusia 10 tahun waktu itu. Kami memang bukanlah keluarga kaya, bahkan sebelum kerusuhan 98 pun. Penghasilan ayah tidak menentu, kadang kami bisa membeli ayam untuk lauk, tapi kebanyakan kami hanya mampu untuk beli tahu dan tempe sebagai teman makan nasi. Tapi walau begitu kami tidak pernah berkekurangan. Dengan bantuan penghasilan ibu, aku dan juga Yudit bisa sekolah. Ayah bisa bayar kontrakan dan bayar listrik dan adik Heru bisa minum susu. Tapi sayangnya penghasilan orang tuaku yang hanya sedikit itu membuat keluarga kami tidak punya tabungan, sehingga ketika kerusuhan merajalela di Jakarta, kami terpaksa harus kehilangan rumah kontrakan kami dan terlunta-lunta di jalanan tanpa uang sepeser pun. Aku masih ingat betul bagaimana capeknya jalan sambil menenteng tas sekolahku yang isinya baju semua. Tapi yang paling tidak bisa kulupakan dan masih tetap bisa membuatku meneteskan air mata adalah ketika aku mengenang ayah dan bunda yang rela hanya memandangi nasi bungkus yang kami temukan yang berada di jalan dan memberikannya untuk kami, anak-anaknya. Rasa lapar dan juga haus begitu menyiksa setiap hari. Aku masih sering menangis ketika mengingat bunda yang memang dari dulu kesehatannya tidak begitu bagus. Bunda sering sakit dan juga gampang capek. Terlihat jelas di wajahnya bahwa dia sedang menahan rasa sakit itu, melawan sakit kepala yang hebat yang memang selalu dia keluhkan. Berpura-pura kuat dan selalu tersenyum untuk membangkitkan semangat kami untuk terus berjalan. Entah kemana arah perjalanan kami waktu itu. Sekarang ketika aku berpikir lagi, mungkin perjalanan kami yang tanpa arah dan tujuan yang jelas sebenarnya adalah panggilan rumah bunuh diri. Entah bagaimana kami dipilih untuk menempatinya, tapi langkah kami seakan diatur agar bisa sampai di depan pintu rumah terkutuk itu. Malam itu kami berjalan sudah cukup jauh dari Jakarta. Kami sudah berada di perbatasan antara Jakarta dan Bogor. Malam itu tanpa kami sadari, kami menggantungkan harapan kami pada sebuah rumah terkutuk yang senang memangsa harapan. Rumah itu diselubungi kegelapan, tidak ada rumah lain di dekatnya, hanya hutan mengitari melindunginya dari riuh rusuh dunia luar. Kami hanya dipandu oleh cahaya bulan untuk melihat secara keseluruhan rumah yang dulunya pasti adalah bangunan yang sangat megah. Dibangun di atas bukit, rumah itu memiliki 2 lantai, namun 2 lantainya sudah runtuh sebagian. Tidak ada lagi atap yang menutupi ruangan lantai 2, bahkan beberapa ruangan seperti sudah telanjang, terbuka tanpa dinding dan jendela. Lantai 1 pun tidak kalah rusaknya, pintu depannya menganga lebar seakan menanti jiwa-jiwa yang putus asa untuk masuk dan memuaskan rasa lapar rumah itu. Jendela-jendelanya sudah bolong, kusennya habis dimakan rayap. Aku pikir kalau di siang hari bisa
terlihat jelas isi rumah itu, bahkan dari tempat aku berdiri, dari depan gerbang yang memang agak jauh. Catnya sudah terkelupas dan pudar. Entah warna apa awalnya rumah itu di siang hari pun tidak dapat aku tebak. Sekilas melihat kondisi rumah itu, sangat tidak mungkin kami bisa tinggal di situ. Rumah itu benar-benar hanya tinggal rangka saja, tapi ada satu ruangan di lantai 1 yang berada di bagian paling belakang, tersembunyi dengan reruntuhan. Itu adalah bagian dapur dan juga gudang. Bagian dapurnya masih mempunyai 4 dinding yang kokoh, walau kondisi cat di bagian ini tidak lebih baik dari bangunan utamanya. Atapnya pun masih kokoh, walau ada sedikit bocor yang baru kami temukan ketika musim penghujan tiba. Di rumah ini juga tersedia air bersih yang bisa kami ambil dari sumur belakang rumah. Sumurnya ditutup dengan kayu yang dipakuk kencang sehingga airnya tetap bersih walaupun sudah lama tidak digunakan. Sungguh suatu penemuan yang menguntungkan untuk keluarga kami waktu itu. Saat malam tiba, petakan kecil kami berubah menjadi surga yang hangat. Diterangi oleh cahaya lilin yang temaram, kami duduk di sekeliling meja makan kecil yang ditemukan ayah di dalam gudang dan menikmati masakan sederhana namun enak buatan bunda. Malam itu tawa bahagia kami memenuhi kesunyian rumah yang sudah terlalu lama bersemayam dalam keheningan itu. Aku tidak begitu tahu saat itu jam berapa, tapi ketika aku bangun sekelilingku gelap gulita. Suasana begitu hening sampai telingaku berdengung. Bahkan ayah pun tidak mengorok seperti biasanya. Aku berusaha untuk kembali tidur tapi tidak bisa. Sudah lama posisi tidurku kuubah, tapi tetap saja aku tidak mengantuk. Tiba-tiba aku baru menyadari ada suara tangisan yang datang dari luar kamar. Aku langsung berpikir, itu mungkin bunda yang sedang menangis. Insting anak kecilku langsung bereaksi untuk menghampirinya dan menghibur bundaku. Segera aku turun dari tempat tidur dan meraba-raba jalanku sampai ke pintu. Di luar tidak begitu gelap seperti di dalam kamar. Ada sinar rembulan yang menyediakan cahaya remang-remang. Aku tidak melihat bunda di dalam rumah. Suara tangisan yang ku dengar semakin jauh. Aku pikir bunda yang mungkin sedang berjalan-jalan menjelajahi bagian rumah yang lain. Entah kenapa aku bisa berpikir seperti itu. Aku mengikuti suara tangisan itu sampai ke belakang rumah, di sisi yang paling jauh dari tempat kami tinggal. Saat itu suara tangisan sudah berhenti, dan yang kulihat dari jendela membuatku tercengang. Aku melihat ayah dan bunda membopong sesuatu yang dibungkus kain spray. Perlahan mereka menuruni tangga dari lantai 2. Aku rasa waktu itu aku berdiri agak tersembunyi, karena mereka melewatiku seperti tidak sadar dengan keberadaanku. Saat ayah dan juga bunda lewat, aku baru bisa melihat dengan jelas bahwa mereka sedang membopong sesosok mayat dan baunya sangat busuk. Saat hendak melewati lubang untuk keluar ke pekarangan, pegangan bunda yang sedari tadi gemetaran tidak karuan akhirnya lepas dan mayat itu jatuh dan terguling tepat di depanku. Sontak teriakan yang sedari tadi kutahan akhirnya keluar juga. Teriakanku ini mengagetkan orang tuaku lebih daripada kejadian jatuhnya mayat busuk tadi. Bunda langsung meraih tubuhku dan memelukku erat-erat. "Bunda, itu apa?" tanyaku di sela-sela isak tangis. "Gak apa-apa sayang, kamu jangan takut ya. Ini mbak hanya pengen dikuburkan. Dari tadi dia nangis minta tolong ke ayah dan bunda," jelas bunda sambil mengelus rambutku dengan lembut. "Tadi bukan bunda yang nangis. Dela juga dengar ya?" tanya ayah. "Dela pergi tidur lagi sana Gih. Biar ayah dan bunda saja yang bisa lanjutin lagi ngurusin mbaknya. Nanti Dela bantu doa untuk mbak ya, biar mbaknya bisa tenang di sana." "Iya ayah," kataku dengan lirih. Kupandangi lagi wujud mayat busuk berambut panjang hitam itu. Itu adalah mayat seorang wanita. Gaun bermotif bunga-bunga, sobek-sobek, dan ada noda lumpur di sekujur bajunya.
Kulitnya sudah berwarna kebiruan dan dari lubang-lubang di tubuhnya keluar cairan berbau busuk. Aku melihat ada tali tambang yang melingkar di lehernya. Sepertinya dia meninggal karena gantung diri. Entah berapa lama dia tergantung di sana, ayah bilang bahwa dia ditemukan di dalam lemari jati besar di kamar lantai 2. Ayah dan bunda mengikuti suara tangisannya sampai ke tempat dia tergantung tanpa nyawa dan membusuk. Seharusnya kan penemuan mayat wanita yang gantung diri itu sudah menjadi peringatan agar kami tidak tinggal di rumah itu. Kami seharusnya pergi mencari kehidupan di tempat lain. Ya sudahlah. Kalau berbicara, seharusnya tidak akan ada akhir penyesalan ini. Sejak malam itu, aku rasa ayah dan juga bunda sudah mulai merasa ada sesuatu yang janggal dengan rumah ini. Namun, apa mau dikata, kami tidak punya uang lebih untuk pindah ke kontrakan yang lebih layak. Karena itu kami tetap bertahan di situ. Kita harus banyak berdoa. Begitu kata bunda setiap hari. Kenapa bunda berkata seperti itu? Karena aku dan juga adikku selalu bercerita tentang apa yang kami lihat saat bermain di antara puing-puing rumah dan di hutan yang mengelilingi rumah itu. Hari pertama aku dan juga Yudit bermain di hutan. Kami bertemu 2 orang anak kecil yang tingginya seperti adik kami Heru. Mereka membelakangi kami awalnya sehingga kami tidak bisa melihat wajah mereka. Aku pikir mereka adalah anak warga di situ, meski agak aneh penampilan mereka yang hanya memakai celana pendek dan itu pun seperti sudah lapuk dan berlubang-lubang. Meski begitu, aku tetap mengajak Yudit untuk diam-diam kembali ke rumah, takut nanti kami dilaporkan oleh anak-anak tersebut apabila mereka melihat kami. Aku dan juga Yudit berjalan mundur perlahan sambil terus melihat pundak kedua anak tadi. 3 langkah dan kami berbalik untuk lari, tapi mengejutkan. Anak-anak tadi sudah berada di depan kami. Mereka cekikikan melihat kami yang kaget. Entah apa aku ini anak pemberani dulu atau memang aku masih kurang paham. Ya, tapi tidak ada rasa takut tentunya dalam diriku ketika melihat anak-anak ini. Wajah mereka ini keriput seperti kakek tua. Mulut mereka posisinya vertikal sejajar dengan hidung dan kepala mereka botak. Yang paling menjijikkan menurutku adalah ingus mereka yang berwarna hijau kemerah-merahan yang tidak pernah berhenti mengalir dari lubang hidung itu. Aku hanya terdiam saja saat melihat mereka, tapi Yudit malah tertawa. Aku pikir dia akan berteriak ketakutan. "Kak, lihat deh, muka mereka aneh, jelek banget ya," kata Yudit di sela-sela tertawanya. Kedua anak tadi ikut tertawa bersama Yudit. Bahkan sekarang suara tawa mereka sama persis dengan suara tawa Yudit. Tiba-tiba anak-anak itu berlari dengan kencang ke arah kami. Salah satu dari mereka lewat di antara aku dan juga Yudit. Langsung tercium bau bangkai yang tajam menusuk hidung. Tidak lama kemudian anak-anak tadi hilang di antara pepohonan yang rimbun. Aku dan juga Yudit juga pernah melihat sosok wanita bergaun putih sedang duduk di bawah pohon rindang di dekat rumah kami. Dia duduk sambil memeluk lututnya dan kepalanya tertunduk sehingga kami tidak bisa melihat wajahnya. "Kak, kasihan dia nangis sendirian. Yuk kita panggil bunda, siapa tahu bunda bisa bantu," kata Yudit, kemudian berlari ke rumah untuk memanggil bunda. Aku hanya sendiri terpaku melihat mbak-mbak aneh yang sedang menangis itu. Aku sudah merasa bahwa apa yang kami lihat itu bukanlah manusia, dan benar saja tidak lama setelah Yudit pergi perlahan-lahan, dia mengangkat wajahnya dan terlihat wujud muka hancur yang bersimbah darah. Matanya bolong, kosong dan gelap, dan dari mulutnya termuntahkan darah kental yang bahkan sudah tidak berwarna merah lagi. Perlahan-lahan dia mulai menggerakkan badannya menuju ke tempat aku yang hanya bisa berdiri terpaku melihatnya. Ya bukan takut, tapi aku kan tercengang dan penasaran melihat apa yang akan dilakukan sosok ini selanjutnya. Waktu itu, aku memperhatikan gerak-gerik sosok ini seperti seorang ilmuwan yang sedang mempelajari seekor hewan langkah di hutan.
Mataku fokus melihat dia dan kian lama, kian mendekat sampai akhirnya aku merasakan sentuhan lembut bunda di pundaku. "Del, ayo balik yuk," kata bunda dengan lembut. "Ayo kita doakan mbaknya biar hatinya diberikan ketenangan oleh Tuhan." Aku pun kembali bersama bunda, tapi ketika aku menengok ke belakang, sosok tadi sudah hilang. Bunda membawaku duduk bersama Yudit dan Heru yang sedang dipangku Yudit. Kami pun menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Selama berdoa, aku merasa ada yang memperingatkan kami dari luar, dan ketika aku angkat kepalaku untuk melihat ke jendela dapur, aku melihat sosok wanita tadi dengan wajah hancurnya, matanya yang kosong dan muntahan darahnya berdiri tepat di depan jendela. Aku menutup mataku lagi dan melanjutkan berdoa sampai akhirnya sosok itu hilang. "Dela, bunda ingetin ya, kalau lihat yang kayak tadi Dela jangan diam saja, jangan juga dilihat terus." Dela langsung berdoa dan segera kembali ke rumah. "Yudit juga ya, Yudit juga ingetin kakak Dela untuk berdoa dan segera pulang ya." "Iya bunda," jawab aku dan Yudit berbarengan. Sampai sekarang aku masih terus kepikiran dengan bunda. Bagaimana perasaan bunda ketika harus tinggal di tempat angker dan bobrok seperti itu, dan juga harus ditinggal ayah setiap harinya sendirian dengan 3 anak yang masih kecil. Meski begitu, aku tidak pernah melihat bunda ketakutan. Aku bahkan tidak pernah melihat bunda menangis. Sejak saat itu, penampakan-penampakan aneh di sekitar rumah sudah menjadi hal yang biasa. Suara-suara seratan kaki dan tangisan yang terdengar jauh pun sudah menjadi musik kami di malam hari. Perbanyak doa setiap hari. Begitulah moto keluarga kami sejak tinggal di rumah itu. Aku ingat suatu malam, waktu itu kami sudah 1 minggu lebih tinggal di rumah itu. Pada waktu itu Yudit dan juga Heru sudah terlelap tidur, begitu juga dengan ayah yang sudah mulai ngorok. Aku tidak bisa melihat bunda karena memang kamar kami luar biasanya gelap. Tapi aku pikir bunda waktu itu belum tidur, dan aku juga belum bisa tidur karena kebetulan aku tidur siangnya lama. Aku hanya menutup mataku sambil berhayal tentang rumah mewah yang nanti akan aku belikan untuk ayah dan juga bunda. Dari luar terdengar bunyi langkah kaki dan isak tangis yang tertahan, tapi aku cuek saja waktu itu, karena seperti kataku, bunyi-bunyi tadi itu begitu sudah biasa. Tidak lama kemudian bunyi batu yang terpental terdengar begitu dekat, lalu bunyi langkah kaki terdengar lagi dan lagi. "Ya, bangun, kayaknya ada orang di luar," bisik bunda. "Yang punya rumah kali bun?" kata ayah dengan suara sengau orang baru bangun tidur. Ayah menyebut hantu-hantu penghuni rumah ini yang punya rumah, karena kata ayah mereka yang lebih dulu tinggal di sini. Oleh sebab itu, kita harus selalu permisi bila mau melakukan apapun di area rumah ini. "Enggak ya, ini terdengar nyata kok. Coba deh ayah dengar baik-baik." Sesaat bunyi yang terdengar hanya suara langkah kaki dan suara isak tangis yang sayup-sayup. "Dicek dulu ya, takutnya orang-orang mau berbuat dosa," kata bunda dengan suara mantap. Aku mendengar ayah dan bunda bangun dari tempat tidur dan meraba-raba jalan mereka sampai ke pintu kamar. Setelah pintu kamar ditutup, tidak lama kemudian cahaya lilin yang temaram menyisip masuk di sela-sela pintu. Cahaya kecil itu bergoyang-goyang dan perlahan menjauh sampai akhirnya kamar kami kembali gelap gulita. Menit terasa berjam-jam ketika aku dengan was-was menunggu ayah dan bunda kembali. Aku takut terjadi apa-apa kepada orang tuaku. Aku takut ditinggal sendiri. Kenapa aku tidak memberitahu bunda bahwa aku juga belum tidur? Siapa tahu aku diajak ikut sama bunda, pikirku. Tidak lama kemudian cahaya lilin itu kembali bersama ayah dan juga bunda, dan suara isak tangis pilu seorang wanita. "Ayo duduk dulu mbak," kata bunda dengan lembut. Kamar kami yang gelap kemudian menjadi remang-remang dengan cahaya lilin dari luar. Dengan mudahnya aku menepati jalanku ke arah pintu
untuk mengintip siapa yang sedang bersama ayah dan juga bunda. Seorang wanita dengan mata bengkak dan tangan yang gemetaran sedang menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Wanita itu memakai rok panjang berwarna coklat dan kemeja putih. Dia mengenakan jilbab berwarna coklat. Wajah wanita itu menyeratkan rasa sakit yang mendalam. Entah apa yang terjadi padanya. "Saya bikinkan teh ya," kata bunda lagi yang dengan sibuknya memasak air dan menyeduh teh. Teringat aku pada nenek opah. "Ini mbak, dimakan dulu kuenya," kata ayah sambil menyodorkan kue bolu buatan bunda yang tinggal sedikit. "Makasih pak, bu," jawab wanita itu lirih. Setelah tehnya jadi, ayah dan juga bunda duduk di samping wanita itu. Bunda memegang tangan yang sedang gemetaran itu. "Nyawa kamu itu berharga mbak," bunda tersenyum. "Jangan ambil jalan pintas. Selama kamu masih bernapas, kamu masih bisa berjuang. Sebesar apapun masalahmu, kamu tetap lebih kuat dan pasti bisa mengatasinya." Wanita tadi itu menangis, kemudian menceritakan kisah kehidupannya yang pilu. Kata wanita itu, dia diperkosa oleh segerombolan orang laki-laki bejat ketika kerusuhan terjadi. Dia hampir saja mati, untung ada ibu-ibu baik yang menemukannya terlentang setengah mati dan telanjang di dalam gedung kantor yang kosong. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit. Katanya dia hanya ingin mati saja saat itu dan mengutuk ibu yang sudah menyelamatkannya karena tidak membiarkan dia mati. Beberapa minggu setelah diusir dari rumah sakit karena tidak mampu membayar wanita itu pun, ia kembali ke rumahnya, tetapi tetap saja rasa malu masih mengantuinya. Tamparan paling keras dia rasakan ketika dia tahu bahwa dirinya hamil. Tidak sudi rasanya mengandung anak haram itu. Di tengah-tengah perasaan marah dan kalutnya ada suara yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Sesuatu mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya. Entah apa mbak ini tersugesti atau memang ada sesuatu yang memanggilnya ke rumah ini. Kata mbak dia, nama mbak itu. Dia awalnya hanya berjalan-jalan saja untuk menenangkan dirinya. Dia menimbang-nimbang akan bagaimana kehidupannya nanti itu bila dia menggugurkan janinnya, dan bagaimana jadinya bila dia memilih sebaliknya. Tiba-tiba di telinganya ada suara-suara yang membisiki untuk masuk ke rumah itu dan menggantung dirinya. Saat itu, memang Mbak Dian sudah berada dekat dengan area rumah ini. Setelah terhipnotis, Mbak Dian langsung masuk ke rumah ini seakan dia kenal betul seluk-beluk tempat ini. Tangga ke lantai 2 langsung dia temukan, meski saat itu keadaan rumah gelap. Kata Mbak Dian, dia tidak melihat kegelapan di rumah ini. Ada sebuah pelita merah yang menuntunnya naik ke lantai 2, bahkan menunjukkannya lemari besar yang akan dipakainya untuk menggantung dirinya. Saat itu Mbak Dian tidak bisa berpikir lagi. Yang ada di kepalanya hanyalah kesedihan yang mendalam, rasa marah dan depresi yang makin memantapkan tangannya untuk meraih tali tambang yang sudah tergantung, siap untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Belum sempat dia meraih tali itu, ayah dan juga bunda menegurnya, menyelamatkannya dari puing-puing keruntuhan perasaannya dan bahkan jadi kematian yang sia-sia. Entah apa lagi yang mereka bicarakan malam itu. Aku sudah tidak mendengar lagi karena aku sudah tertidur pulas. Keesokan subuhnya, aku bangun masih di posisi yang sama di depan pintu. Mbak Dian, ayah dan bunda baru saja berdiri, hendak keluar untuk mengantarkan Mbak Dian pulang. Aku melihat wajah ceria Mbak Dian tersenyum lebar sambil memeluk bunda. Sudah tidak ada bayangan hitam yang menyelimuti wajahnya, yang ada hanya tekad dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Saat itu, satu jiwa terselamatkan. Sebelum Mbak Dian pergi, aku mendengar dia berjanji untuk kembali dan membantu keluarga kami. Mereka hanya meminta agar Mbak Dian tidak menceritakan keberadaan keluarga kami yang tinggal ilegal di rumah ini, dan Mbak Dian pun dengan segenap hati menyanggupinya. Setelah kejadian Mbak Dian beberapa minggu kemudian, lagi-lagi ayah berhasil menggagalkan percobaan bunuh diri seorang pria yang ditinggal menikah tunangannya. Awalnya pria itu, Mas Priyo namanya, hanya duduk-duduk saja di depan rumah seperti orang bengong, kehilangan pikiran karena katanya
Dia saat itu sedang dibisiki rayuan untuk masuk ke dalam rumah dan untuk bunuh diri. Menurut Mas Priyo, ketika dibisiki seketika itu juga rasa sedih dan kecewa yang dia rasakan jadi berlipat-lipat ganda, yang membuat dia itu mulai gelap mata. Datanglah ayah yang menepuk halus pundak Mas Priyo. Ia telah sadar. Setelah sadar, Mas Priyo ini dibawa ke rumah kami lalu disuguhi teh hangat oleh bunda sambil dia menceritakan unek-uneknya pada kedua orang tuaku. Aku tidak tahu apakah orang tuaku punya kemampuan gaib ataukah hanya karena orang tuaku adalah pendengar yang baik. Apapun itu, setiap orang yang mencoba bunuh diri dan berhasil digagalkan oleh orang tuaku pasti pulang dengan wajah berseri setelah minum teh dan makan kue buatan bunda sambil curhat tentang masalah mereka. Ayah dan juga bunda tidak meminta balasan materi pada orang itu. Yang orang tuaku minta hanyalah agar mereka merahasiakan tentang keluarga kami yang tinggal di rumah itu. Selama sebulan kami tinggal di rumah itu, ayah dan bunda sudah berhasil menyelamatkan 3 jiwa yang hampir saja mati konyol sia-sia. Mulai saat itu ayah selalu berjalan mengelilingi rumah saat tengah malam untuk melihat apakah ada orang lagi yang akan mencoba bunuh diri. Ayah selalu berjalan membawa lilin. Cahaya lilin ayah mungkin pernah dilihat sebagian orang sehingga membuat heboh warga sekitar. Orang-orang lebih takut lagi dengan rumah kosong itu. Tidak ada yang mau berjalan di depan rumah ketika matahari sudah terbenam. Aku dan juga Yudit pada waktu itu berpikir kami sudah bisa sedikit bebas untuk berkeliaran di depan rumah karena melihat Mbak dan juga Mas yang ayah ajak masuk ke rumah kami. Pikir kami sudah bisa berteman dengan anak-anak lain. Toh ayah dan juga bunda kan juga sudah mulai berkenalan. Jadi di siang hari kami selalu bermain di depan rumah, menunggu siapa tahu ada teman yang mau main. Ya kami juga kan membawa Heru yang waktu itu lagi belajar berjalan. Beberapa hari kami bermain di luar, perkenalanlah kami dengan 3 orang anak kampung yang kebetulan lewat. Arini, Cesi, dan Roni nama mereka. Kami akhirnya selalu bermain bersama setiap siang sampai suatu sore. Aku dan juga Yudit, juga Heru sedang main masak-masak di antara rumputan ilalang yang tinggi yang tumbuh di sekitaran rumah. Pada saat itu, kami memang tersembunyi oleh rumput ilalang tadi. Entah sudah jam berapa, ya tapi mataharinya sudah mulai terbenam dan langit sudah berwarna oranye kemerahan. Dari jauh aku mendengar suara Arini. Segera aku berdiri dan inginnya aku menyapanya, tapi ketika mengintip dari sela-sela rumput, aku melihat bahwa dia sedang jalan dengan ibunya. Aku mengurungkan niatku, masih belum yakin juga apakah aku boleh menunjukkan diri pada ibu Arini. Bu, Arini punya teman baru loh bu, dia tinggal di rumah ini. Aku dengar Arini bilang ke ibunya. Kamu ini, jangan ngomong aneh-aneh, hardik ibunya sambil menarik tangan Arini dan menyuruhnya untuk berjalan lebih cepat. Ibu nih, bener kok Arini gak bohong. Namanya Adela, Yudit, dan mereka itu punya adik kecil namanya Heru. Arini sering main kesini kalau siang. Arini, apa-apaan sih? Dengar ya nak, kamu gak boleh lagi main kesini ya, ibu larang. Mereka itu bukan manusia, gak mungkin ada manusia yang hidup di rumah itu. Arini tidak melihat memangnya rumahnya itu kan udah rusak bobrok begitu. Mana ada orang yang bisa tinggal di situ. Aku tidak bisa lagi mendengar balasan Arini karena mereka berjalan sudah cukup jauh dari pendengaranku. Entah apakah aku harus sedih atau tertawa, cepat sekali ibu Arini menyimpulkan bahwa kami ini hantu. Memang orang akan lebih percaya pada kebenaran yang mereka buat-buat sendiri karena kadang kebenaran yang hakiki itu lebih tidak masuk akal. Ketika aku ceritakan kejadian tadi pada ayah dan bunda, tidak kusangka ayah marah besar, bahkan hampir memukulku. Ayah tidak pernah semarah ini padaku ataupun adik-adikku sebelumnya. Ayah bahkan sudah mengangkat kursi yang tadinya dia duduki dan hampir saja melemparnya ke arahku, untung bunda mencegahnya. Ayah melihatku dengan mata melotot dan urat leher yang sudah tegang terlihat jelas. Malam itu ayah tidak terlihat seperti ayah. Dialah, masuk bubuk sama Yudit gih, kata bunda sembari mengantarku dan adikku Yudit ke kamar.
Setelah itu bunda keluar lagi untuk mencari ayah. Aku hanya bisa terisak di atas tempat tidur, masih keras kepala, merasa aku tidak salah. Entah beberapa lama akhirnya aku tertidur. Aku sendiri sedari dulu adalah tipe orang yang bisa dengan cepat tertidur, tapi cepat juga terbangun bila ada suara. Malam itu entah sudah jam berapa, tapi aku terbangun ketika mendengar suara ayah sedang menangis di luar. Ketika membuka mata, kamar kami remang-remang karena ada cahaya lilin dari luar. Aku melihat bunda dan ayah tidak ada di tempat tidur. Ya, berarti mereka ada di luar. Rasa ingin tahuku sangat besar waktu itu sehingga lagi-lagi aku menguping pembicaraan orang tuaku. Aku tahu itu kebiasaan buruk, tapi aku memang sedari dulu adalah orang yang selalu penasaran. Ayah tidak sadar saat marah tadi pun. Dila pasti sedih banget ya. Gak apa-apa ya, nanti besok kita bicarakan dengan Dila. Ayah masih terisak. Ayah kenapa? Ada yang ayah sembunyikan dari bunda? Bun, ada sesuatu yang jahat di rumah ini. Ayah lihat pertama kali kemarin malam. Ayah paling takut dengan yang ini. Sejak melihat makhluk itu, ayah merasa seperti bukan diri ayah lagi. Kayak tadi marah-marah ke Dela sampai hampir mencelakai dia. Gimana ceritanya ya? Kemarin malam kan ayah jalan-jalan keliling rumah. Pas kemudian lewat di kamar sebelah kiri, ayah merasa kayak ada yang manggil. Ayah masuk ke dalam kamar tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi waktu itu ayah udah merasa takut banget, kayak gak biasanya. Ya kayak awalnya jadi jahat banget. Ayah berbalik mau keluar tapi kaget ada bunyi kayak ada yang jatuh di belakang ayah. Pas ayah berbalik lagi, ada bungkusan warna merah yang bergerak-gerak, yang pelan-pelan jadi sosok wanita berbaju merah. Wajahnya udah rusak banget kayak habis kelindas truk. Rambutnya gimbal. Semua badannya warnanya merah bun, kayak habis disiram darah. Baunya juga busuk banget, kayak bau apek dan bau bangkai jadi satu. Tapi bukan masalah penampakannya sih bun. Yang bikin ayah takut adalah aura dari makhluk itu yang jahat. Kalau lihat dia, ayah langsung merasa sedih, marah dan putus asa. Juga rasa takutnya bukan kepalang. Ayah lari tapi dikejarnya. Tapi pas ayah mau masuk ke bagian rumah kita, makhluk itu cuma liatin aja, tidak diikutin. Masuk ke rumah terus dia langsung hilang begitu aja. Ayah takut pun, kata ayah lagi setelah beberapa saat tidak berbicara. Jangan takut ya, kita hanya bisa takut akan Tuhan. Kalau hal-hal yang begitu tidak boleh kita takutin. Kita berbanyak lagi doa kita ya, biar kita tetap terus dilindungi. Sejak malam itu Yudi dan Hero tidak lagi pergi bermain di depan halaman itu. Kami sudah tidak pernah lagi bermain dengan Arini, Jessie dan juga Roni. Ya, aku juga yakin tidak ada satupun dari mereka yang akan berani datang lagi ke rumah ini. Setiap hari aku dan juga Yudit membantu bunda menjaga adik Heru yang lagi senang-senangnya jalan. Ya karena dia baru saja bisa jalan. Setiap kali jalan pasti maunya ke arah sumur belakang rumah. Aneh juga, tapi tiap sampai ke sumur Heru pasti minta untuk digendong agar dia bisa melihat ke dalamnya. Dan hobinya melambaikan tangan ke air dan juga tertawa. Ketika dia tertawa, aku selalu cepat-cepat membawanya pergi dan menjauh dari sumur karena tawa Heru pasti akan berduplikat. Bukan gema tapi bunyinya seperti tawa banyak anak-anak yang bersamaan. Ngeri aku membayangkan apa yang dilihat Heru di dalam sumur itu. Di suatu sore waktu itu bunda sedang memasak untuk makan malam. Aku, Yudi dan Heru sedang bermain di lantai dapur. Tiba-tiba bunda menjatuhkan piring ke lantai. Aku kaget dan langsung menengok ke arah bunda. Di situ bunda hanya berdiri terpaku melihat ke arah pintu masuk dapur dari arah rumah. Entah apa yang dilihat oleh bunda, tapi aku melihat wajah bunda yang tiba-tiba tegang dan takut. Air mata bunda mengalir deras dan dia kemudian terisak. Bunda, aku memegang tangan bunda yang dingin sedingin es batu. Dela ajak adik-adiknya main di luar gih, kata bunda dengan suara yang mantap walaupun air matanya terus mengalir.
Aku langsung mengajak adik-adikku main di luar seperti yang diberitakan bunda. Tapi aku sempat mendengar bunda mulai berdoa walau tertatih-tatih. Selang setengah jam bunda memanggil kami kembali ke dalam rumah, dan hal yang pertama kami temui dan juga lakukan adalah berdoa. Awalnya aku tidak mengerti apa yang terjadi pada bunda waktu itu. Bunda juga enggan bercerita, tapi beberapa hari kemudian aku akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dulu aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada keluargaku. Di dalam pikiran anak-anakku, semua kejadian yang kami alami terjadi secara tiba-tiba. Baru ketika aku menuliskan cerita ini, aku mulai mengerti. Yang aku mengerti sekarang adalah bahwa ketika kami pertama kali tinggal di rumah itu, kami membawa doa kami ikut masuk ke tempat yang sudah lama tidak pernah mendengarkan nama Tuhan disebut di bawah atapnya. Penampakan-penampakan yang kami lihat, ya seringkali itu adalah wujud makhluk penghuni rumah itu yang ingin kami pergi, tapi mereka tidak berdaya dengan doa kami yang setiap hari kami panjatkan. Kami pun menjadi semakin dibenci sejak kejadian ayah dan bunda yang beberapa kali menggagalkan usaha bunuh diri dari beberapa orang, sehingga mereka terselamatkan dari mangsa penghuni jahat rumah itu. Ditambah lagi dengan beberapa peristiwa yang terjadi di antara selang waktu penyelamatan orang bunuh diri, di mana ayah dan bunda beberapa kali menggagalkan upacara pesugihan dan tangkap tuyul yang dilaksanakan di area rumah itu. Kejadian ini terjadi beberapa hari setelah Mbak Dian diselamatkan. Di tengah malam yang gelap gulita, ayah dan juga bunda membangunkanku untuk ikut berdoa bersama mereka. Kami berdoa bersama dengan suara yang berbisik-bisik. Di luar terdengar bunyi orang sedang membaca mantra dan bunyi burung gagak yang membuat bising sekali. Setelah kurang lebih 1 jam kami tidak putus-putusnya berdoa, bunyi burung gagak tadi langsung berhenti. Tidak lama kemudian suara 2 orang pria yang sedang marah terdengar. "Ini ada yang gak beres nih," seru salah satunya. Suaranya agak cempreng. Dia ini yang dari tadi kedengaran sedang membaca mantra. "Kok berasa kayak ada yang lagi menjaga genderuwonya datang ya? Gak mungkin ada yang baca doa di rumah ini kan?" Jantungku berdetak kencang ketika suara langkah kaki terdengar di dekat kamar. Kami bertiga berusaha untuk tidak bersuara. Aku sangat bersyukur waktu itu Heru dan Yudit tidak bangun dan membuat suara. Aku sangat takut bila ditemukan oleh orang-orang yang tadi. Mereka bisa saja membunuh kami dan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Namun Tuhan masih melindungi kami sehingga kedua orang kafir itu pergi dengan tangan hampa. Nanti keesokan harinya, ayah bercerita bahwa kedua orang itu sedang melaksanakan upacara pesugihan sate burung gagak. Yang bersuara cempreng itu adalah si dukun. Ayah juga cerita bahwa selagi mereka mempersiapkan upacaranya, ayah sempat mengintip dan melihat si klien dukun ini sudah bertelanjang sedang berdiri di depan bakaran sate sambil menusukkan daging ke tusukan sate itu. Ya untunglah upacara-upacara pemanggilan roh-roh jahat berhasil kami gagalkan hanya dengan doa. Rumah itu tidak butuh lebih banyak roh jahat lagi karena di situ sudah ada roh yang paling jahat dan aku akhirnya bisa melihatnya. Sejak kejadian bunda yang terpaku dan menangis sambil menatap entah apa, aku selalu terbangun di tengah malam oleh suara sayup-sayup isak tangis bunda ketika bunda berdoa. Sejak saat itu bunda selalu bangun di tengah malam dan berdoa. Dalam doanya bunda selalu menyebutkan nama kami satu persatu dan memohon agar kami semua dilindungi. Aku merasa sedih sekali ketika melihat dan juga mengingat bunda yang berdoa sambil menangis. Tidak ada lagi orang yang mendoakanku dengan husuk sekarang ini. Rindu rasanya ingin mendengar namaku disebut dalam doa. Beberapa hari berlalu dan ayah membawa pulang kabar baik bahwa dia mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tetap di proyek pembangunan gedung kantor PDAM Bogor. Itu berarti setiap hari ayah pasti pulang membawa uang dan setelah semua pengeluaran dihitung, kami bisa pindah ke kontrakan yang baru setelah 4 bulan ayah bekerja. Senangnya aku ketika itu. Tapi sesuatu mulai berubah dalam diri ayah. Setiap berangkat kerja ayah terlihat berseri-seri, tapi ketika pulang wajah ayah terlihat kusut dan seperti sedang frustasi.
Setiap aku bertanya ayah tidak pernah menggubrisnya. Hanya bunda yang dapat menyadarkan ayah ketika dia sudah berada dalam salah satu mood sedihnya itu. Suatu sore di hari Minggu, ayah diberikan libur oleh mandornya. Awalnya hari itu berjalan seperti biasa, malahan sangat menyenangkan karena ayah mau bermain bersama kami. Tapi ketika sore tiba, ayah menghilang. Aku disuruh bunda untuk mencari ayah di dalam hutan di dekat rumah. Saat itu hari sudah sangat sore dan di beberapa tempat di hutan sudah mulai gelap. Aku mendengar sayup-sayup bunyi tangisan, lalu aku ikuti suara tangisan itu. Berjalan menelusuri hutan, dari sudut mataku aku melihat sosok berbaju hitam sedang berdiri mengawasiku dari balik sebuah pohon besar. Tapi aku cuek saja dan terus berjalan. Semakin dalam ke hutan, aku bukan hanya mendengar suara tangisan, tapi juga tawa anak-anak dan suara cekikikan dari atas pohon. Aku cuek saja sambil berdoa dalam hati. Akhirnya aku melihat ayah yang sedang duduk bersila di antara pohon bambu. Dia membelakangiku. Pundaknya gemetaran seperti sedang menangis, dan memang suara tangisan yang aku ikuti itu adalah suara ayah. "Ayah," sapaku sambil memegang pundaknya, tapi ayah tidak berpaling. Saat aku berjalan ke hadapan ayah, aku melihat ayah bercucuran air mata. Pandangannya terpaku ke depan, entah sedang memikirkan apa, sementara tangannya sibuk menggambar. Aku mengenali pensil dan juga kertas gambar ayah yang sudah lama tidak ayah gunakan. Aku pun terpaku melihat kertas gambar ayah yang berisi ilustrasi seorang wanita yang dibekap oleh sekelompok lelaki berwajah seram. Apa yang sedang terjadi pada ayah? Saat itu ketakutan mulai merasukiku. Aku langsung berlari kembali ke rumah dan memberitahu bunda perihal ayah yang sedang bertingkah aneh di hutan. Bunda menyuruhku untuk tetap tinggal dan menjaga adik-adikku, sementara bunda pergi menjemput ayah. Sekembalinya bunda dan ayah kami sekeluarga berkumpul dan berdoa. Setelah itu ayah kembali menjadi seperti biasa. Bunda mengambil gambar ayah dan membakarnya. Malamnya aku tidak sengaja mendengar pembicaraan bunda dan ayah ketika ayah bercerita perihal gambar yang tanpa sadar disketsa olehnya itu. Ternyata gambar itu adalah salah satu memori ayah ketika kerusuhan terjadi. Saat itu dia hanya bisa melihat, tidak kuasa melakukan apapun ketika seorang gadis keturunan Tionghoa dibawa paksa oleh sekelompok laki-laki. Rasa bersalah menghantui ayah sejak saat itu. Setelah kejadian sore itu, ada beberapa kali ayah menghilang dan ditemukan bunda di tempat-tempat yang aneh. Pandangannya terpaku pada titik kosong. Air mata bercucuran, sedangkan tangannya bergerak-gerak membuat sketsa gambar-gambar aneh. Beberapa sketsa ayah tidak sempat aku lihat karena bunda langsung membakarnya. Tapi yang aku lihat, beberapa sketsa di antaranya adalah sketsa seorang bapak tua yang sedang dikeroyok di jalan, sketsa satu keluarga yang mati dibacok di ruang tamu rumah mereka, dan yang paling aku takuti adalah sketsa makhluk jahat yang tinggal di rumah ini. Sketsa itu terlihat begitu nyata. Matanya seakan sedang melihat kami. Ketika mau dibakar, apinya susah sekali untuk menyala. Bunda pun menyanyi lagu rohani sambil membakar sketsa seram itu. Barulah kertas itu bisa terbakar. Sejak saat itu apabila ayah berada di rumah, ayah tidak boleh ditinggal sendirian. Selalu harus ada bunda dan aku atau Yudit yang harus menemani ayah. Mendengar penuturan ayah tentang makhluk jahat di rumah ini, melihat sketsa makhluk jahat itu membuatku sangat takut. Aku yang biasanya cuek melihat penampakan seram hantu di sekitar rumahku, malah merasa takut saat melihat sketsa itu. Aku berharap aku tidak akan pernah bertemu dengan makhluk itu. Tapi takdir berkata lain. Aku akhirnya bertemu dengan makhluk yang paling kutakuti itu. Saat itu hari menjelang sore, pukul 3 sore, aku dan juga Yudit sudah bangun dari tidur siang, sedangkan bunda dan Heru masih terlelap. Awalnya kami menunggu bunda dan Heru sambil bermain rumah-rumahan di dapur. Kami sedang menantikan kue pastel yang bunda janjikan akan bunda goreng sehabis tidur siang. Tapi karena bunda tidak kunjung bangun juga dan aku tidak mau mengganggu istirahat bunda, akhirnya aku mengajak Yudit untuk mengelilingi bangunan rumah ini lagi, seperti sedang berburu harta karun.
Siapa tahu kami bisa mendapatkan barang-barang bekas yang masih bagus di lantai 2. Aku kemudian memegang tangan Yudit dan kami bersama-sama naik ke lantai 2. Kami mulai menjelajahi kamar yang paling ujung sebelah kiri. Tidak banyak barang yang kami temukan karena memang kamar ini sudah berkali-kali kami datangi. Kami pindah lagi ke kamar berikutnya masih dalam semangat bermain mencari harta karun. Aku dan juga Yudit tertawa dan bercanda juga saat itu. Tiba-tiba kami mendengar ada suara tawa yang mengikuti suara tawa kami. Aku pikir ya hanya gema, padahal kan tidak mungkin bergema. Atap aja sudah tidak ada di lantai 2. Kami tertawa lagi dan benar saja masih ada suara tawa yang mengikuti suara kami. Aku dan juga Yudit pindah ke tempat kamar lain, dan sekarang kami mulai mendengar sayup-sayup orang menyanyi entah lagu apa itu. Tapi suaranya lirih dan serak dan nada lagu yang dinyanyikan juga sangat melo dan menyedihkan. Sampai sekarang aku tidak habis pikir dengan logika anak-anakku. Kenapa aku mau saja mencari asal-muasal suara itu? Aku masih anak-anak. Seharusnya aku segera berlari membawa Yudit kembali pada bunda, tapi itu tidak. Aku menggenggam tangan Yudit dan mengajaknya untuk ikut denganku pergi mencari asal suara menyanyi yang aneh itu. Suara itu terdengar berasal dari kamar ketiga di sebelah kiri, kamar yang hampir berhadapan dengan tangga. Aku kemudian masuk ke dalam kamarnya dan suara nyanyian itu menjadi sangat jelas, asalnya dari dalam lemari. Yudit melepaskan tanganku, tidak mau ikut masuk ke dalam kamar. Adikku itu hanya berdiri di depan lubang yang tadinya adalah pintu, sedangkan aku berjalan perlahan ke arah lemari. Perlahan aku mengulurkan tanganku untuk memegang handle lemari. Tiba-tiba aku teringat cerita ayah tentang makhluk jahat yang berwarna merah yang dia lihat. Inilah kamar yang tempat ayah melihat sosok makhluk itu. Aku segera mengurungkan niatku untuk membuka pintu lemari. Saat aku menurunkan tanganku, lemarinya langsung terbuka dan sosok wanita berdarah dengan wajah hancur dan baju merah itu muncul di depanku. Dia mengeram dan mengangkat tangannya untuk menangkapku. Yudit berteriak kencang dan segera berlari kembali ke bagian rumah yang kami tinggali. Aku juga ikut berlari di belakang Yudit. 1 anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga, dan langkahku terhenti karena Yudit terjatuh dan terguling di atas tangga. Entah apa yang kupikirkan saat itu, tapi bukannya menolong Yudit, aku malah menoleh ke belakang untuk melihat apakah makhluk itu masih mengejar kami atau tidak. Dan saat aku menoleh, wajahnya sudah tepat berada di depanku. Kami hanya berjarak 1 cm saja. Ya, tidak bisa kubayangkan dan tidak bisa kugambarkan betapa takutnya dan jijiknya aku. Aku langsung menangis dan juga berteriak sejadi-jadinya. Aku juga muntah-muntah pada saat itu. Adalah seru bunda yang tiba-tiba saja makhluk itu pun menghilang. Bunda, aku segera berlari ke arah bunda dan memeluknya dan Yudit. Darah segar mengalir dari mulut Yudit. 1 gigi depannya tercabut karena hantaman dari jatuhnya, tapi selain itu dia tidak apa-apa. Aku bernapas lega saat melihat Yudit yang baik-baik saja. Dela, kan bunda sudah pernah bilang kalau lihat makhluk yang seperti tadi. Dela harus berdoa dan juga lari, jangan dilihat terus, kata bunda sembari dia membersihkan darah di mulut Yudit. Ya maaf bunda, tapi Dela takut sekali sampai-sampai lupa berdoa. Ya udah gak apa-apa ya, yang penting Dela sudah gak takut lagi kan sekarang. Rajin berdoa ya. Makhluk seperti itu takut dengan orang-orang yang rajin berdoa dan menyebut nama Tuhan. Bunda membelai rambut Yudit sambil tersenyum padanya. Yudit gak apa-apa kan? Tanya bunda. Gak apa-apa bunda, tapi Yudit takut sama mbak yang tadi, dia jahat. Bunda hanya tersenyum dan merangkul kami bertiga, anak-anaknya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini, bagus kan? Nah, nantikan terus kelanjutan ceritanya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar channel ini juga bisa berkembang juga ya teman-teman.
Nah, untuk kalian yang belum, pokoknya subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian juga tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya, dan tentunya kelanjutan dari cerita ini. Bagaimana akhir dari kisah rumah bunuh diri ini, kalian nantikan cerita selanjutnya ya teman-teman, part-part yang selanjutnya. Tetap stay tune terus di channel ini. Video ini sekian ya teman-teman, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak salah kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas, atau mungkin pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.